Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Muhammad Saiful Anwar, Sarjana Teknik Magister Teknik. Saat ini saya aktif sebagai dosen tetap pada program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sunan Giri Surabaya atau disingkat Unsuri Surabaya. Saya mengabdi di Unsuri Surabaya sejak tahun 2009. Langsung diangkat menjadi dosen tetap yayasan, sehingga sampai dengan saat ini saya telah mengabdi di Unsuri Surabaya selama kurang lebih 17 tahun. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 dalam bidang pengajaran. Dan pada kesempatan ini pula, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah keselamatan kerja. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah MPK 615208, berbobot 2 SKS secara teori pembelajaran di kelas. Pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah student centered learning. Dengan model pembelajaran berupa case dan problem based learning serta collaborative learning dengan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, dan tutorial video pembelajaran. Mata kuliah ini membahas materi tentang adanya sumber-sumber bahaya di tempat kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja seperti keadaan mesin, pesawat angkat dan angkut, equipment, alat kerja, pengolahan bahan dan proses produksi, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, dan adanya sumber prosedur kerja aman dan perlu adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang mempunyai kewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini mengacu pada CPL program studi, yaitu diantaranya CPL 1. Mahasiswa mampu menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. CPL kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. CPL ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan norma kesehatan kerja di perusahaan. CPL keempat adalah mampu menjelaskan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. CPL kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan audit keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Adapun capaian pembelajaran yang ada dibebankan pada mata kuliah atau CPMK terbagi pada 5 CPMK, yaitu CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengetahui semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan dalam memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat. CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur safety dan safety briefing mencakup tata cara safety talk atau briefing berupa pengarahan tentang job atau pekerjaan, kegiatan yang akan dikerjakan dengan memperhatikan secara penuh lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja, penggunaan APD yang standar dan kondisi lingkungan sekitar serta sanksi disiplin yang diberikan bila melanggar aturan kerja. CPMK kelima, mahasiswa mampu menjelaskan setiap sumber-sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu berupa
delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, di samping melakukan presentasi interaktif di kelas guna meningkatkan pemahaman mahasiswa melalui sistem akademik di lms.uncuri.ac.id, saya membagikan RPS, SAP, kontrak perkuliahan, dan materi perkuliahan yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa. Pada mata kuliah ini, saya membangun interaction dua arah antara dosen dan mahasiswa dalam bentuk diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Asesmen yang saya lakukan dalam mata kuliah ini berdasarkan penilaian formatif dalam bentuk kuis, tugas individu, tugas kelompok, serta penilaian observasi sikap. Selain itu, terdapat juga penilaian sumatif berupa UTS dan UAS. Referensi utama yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku referensi peraturan perundang-undangan dari Kemenaker Trans dan karya saya sendiri yang telah saya susun dalam bentuk buku ajar dengan judul Evaluasi Implementasi CSMS untuk menuju Zero Accident, serta sumber-sumber referensi lain dari para ahli. Dengan mempertimbangkan nilai kebaharuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya memilih menggunakan sumber-sumber jurnal berreputasi sebagai sumber referensi tambahan pada mata kuliah saya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah saya berjudul Keselamatan Kerja dengan materi pada pertemuan ke-1, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan pertama ini mahasiswa teknik mesin sudah mulai masuk untuk materi yang pertama. Maka ini untuk pertemuan pertama ini kita bahas tentang keselamatan kerja. Nah, dengan keselamatan kerja ini teknik mesin itu penting sekali, di mana setiap perusahaan pasti punya mesin semuanya. Nah, mesin semuanya itu berbahaya bagi kita semua yang bisa menyebabkan near miss, accident, dan fatality, bisa meninggal dunia. Dan supaya aman, maka kita belajar tentang keselamatan kerja. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang Undang-Undang Keselamatan Kerja tahun 1970, yaitu tentang keselamatan kerja. Di mana tujuannya adalah tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya. Di samping itu, orang lain yang berada di tempat kerja itu perlu terjamin keselamatannya. Dan sumber-sumber produksi itu dapat dipakai secara aman dan efisien. Ini adalah tujuan dari keselamatan kerja yang ada di kita. Apalagi nanti bisa diterapkan di perusahaan. Semua ingin bekerja dengan aman dan nyaman, kan? Nah, seperti itu. Maka hari ini kita belajar tentang keselamatan kerja. Dasar awalnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ini sudah ada di Indonesia, di mana ini sudah dijalankan di perusahaan-perusahaan yang besar. Apalagi kalau perusahaan menengah itu ya harus wajib mulai menerapkan. Kalau perusahaan kecil itu kadang belum sampai pelajarannya sampai di situ. Nah, maka pada saat hari ini para mahasiswa harus belajar tentang K3 supaya nanti pada saat kerja praktek semester 6 itu bisa menerapkan di perusahaan yang ditempati kerja praktek atau prakerin atau magang seperti itu. Untuk melaksanakan tujuan K3 tersebut itu bisa dengan kampanye, dengan pemasyarakatan, pembudayaan, dan kesadaran dan kedisiplinan. Ini penting sekali, maka pemerintah juga mewajibkan seperti itu. Apalagi sekarang teknik mesin itu kan jarang ada materi tentang K3, maka
dengan 2 SKS yang diberikan itu nanti kita pertemuan ada 14 kali. Saya harap para mahasiswa untuk ikut aktif dan bisa masuk untuk belajar tentang keselamatan kerja. Nanti samping itu juga ada UTS dan UAS. Jadi 16 pertemuan itu bisa dijalankan. Harapannya seperti itu ya. Untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, itu kita definisikan ada tempat kerja. Tempat kerja itu bisa ruangan atau lapangan, bisa tertutup atau terbuka, dan bergerak dan tetap. Di mana unsur-unsur dari tempat kerja tersebut ada pengurus, ada sumber bahaya, dan ada usaha yang ada di perusahaan tersebut. Ini adalah tempat-tempat kerja yang ada di semua perusahaan. Anda semua nanti pasti ingin bekerja kan? Bekerja, apalagi Anda semua adalah teknik mesin. Ya mengawasi atau mengoperasikan atau memelihara, itu pasti orang teknik mesin, karena ahlinya. Maka itu wajib belajar tentang K3. Sampai itu juga ada pengurus, itu adalah pucuk pimpinan yang bertanggung jawab dan punya kewajiban terhadap K3. Yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Sampai itu juga ada pengusaha. Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang menjalankan usaha atau tempat kerja yang ada di perusahaan tersebut. Ada juga direktur. Direktur adalah pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi setiap ada kejadian apapun, direktur ini yang harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerjanya. Untuk pegawai pengawas itu adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan dan spesialis yang ada di Disnakertran. Seperti itu. Ada juga ahli keselamatan kerja adalah tenaga teknik berkeahlian khusus dari luar Disnakertran. Ya, Disnakertran itu sudah ada ahli K3-nya, itu spesialis juga, itu yang bekerja di Disnakertran. Itu adalah kalau ahli K3 ada ahli K3 umum, ahli K3 spesialis kebakaran, ahli K3 spesialis boiler, ahli K3 banyak sekali, sehingga itu fokus untuk melaksanakan suatu pengawasan di bidang pekerjaannya, sehingga di situ semua wajib melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Untuk tempat kerja itu dalam hukum wilayah negara Republik Indonesia itu ada di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, dan udara. Ini mirip karena apa? Di ketiga-tiganya ini salah satunya ada ya Tentara Nasional Indonesia. TNI itu juga ada di sini. Apalagi kalau di tempat-tempat kerja itu ada di darat itu udah semua perusahaan pasti ada di atas tanah kan, di darat. Kalau dalam tanah kira-kira apa perusahaan? Nah, perusahaan tambang seperti itu. Itu sudah ada, itu juga wajib melaksanakan keselamatan kerja. Ada permukaan air, biasanya kapal-kapal itu semua juga ada dalam air, itu juga dalam penyelaman atau kapal selam atau yang lainnya seperti itu. Itu adalah semua wajib melaksanakan keselamatan kerja itu. Untuk rincian tempat kerja itu terdapat sumber bahaya yang berkaitan dengan keadaan mesin, alat, dan bahan, juga lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksinya. Ini adalah rincian tempat kerja, sehingga di sini juga wajib melaksanakan K3 tersebut. Untuk kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja, maka bila mana ada proses yang perlu yang membahayakan, maka proses tersebut itu wajib dianalisa. Dan itu bisa dianalisa, nanti disampaikan supaya ini lebih aman, maka ada peningkatan keamanannya. Itu adalah harus ada PDCA-nya, Plan Do Check and Action. Dan itu perlu diputar melalui continuous improvement, supaya kita bekerja dengan aman, nyaman, dan bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga perusahaannya lebih meningkat dan punya untung banyak, sehingga nanti
kemakmuran atau keuntungan tersebut pasti bisa kembali lagi ke arah pegawainya seperti itu. Untuk syarat-syarat K3 itu adalah penerapan syarat-syarat K3 itu sejak tahap perencanaan sampai dengan pemeliharaan. Karena mulai tahap perencanaan itu pasti apa aja yang harus dianalisa itu melalui job safety analysis. Setiap sebelum pekerjaan itu pasti ada JSR-nya. Untuk mengatur prinsip-prinsip teknik tentang bahan dan produksi teknik itu juga diperlukan. Dan kecuali ayat 1 dan 2 ini, bila terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu dapat ditetapkan lebih lanjut. Sehingga kalau ada peningkatan mesin-mesin yang lebih canggih, saat itu perlu ada pengamanan juga. Itu melalui materinya adalah PSM, Process Safety Management. Itu bisa berkembang, itu harus ada didampingi oleh pengamanannya apa aja. Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3 dan pengembangan syarat-syarat K3 itu di luar melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Direktur sebagai pelaksana umum keselamatan kerja itu mempunyai wewenang dan kewajiban, yaitu adalah direktur itu sudah tadi sebagai apa? Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi K3-nya itu dipegang oleh direktur. Untuk pegawai pengawas itu juga sudah ada, dan ahli K3 itu sudah ada aturan-aturannya. Itu semua sudah diatur supaya job desk apa aja yang dikerjakan itu semua sudah ada. Dari pemerintah itu sudah care terhadap K3. Maka untuk teknik mesin diberi materi K3 itu penting sekali seperti itu. Untuk pengurus adalah pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan kerja. Itu biasanya saat diperiksa kesehatan kerja itu kira-kira pada saat apa? Kamu mulai masuk awal tes tulis, tes wawancara, kalau tes masuk baru ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan itu adalah tahap awal Anda itu betul-betul sehat. Karena kalau perusahaan tes kesehatan kamu gagal, ada penyakit yang mungkin perlu pembiayaan, maka banyak perusahaan yang nggak akan merekrut orang yang sakit kan. Nah, itu adalah saat ini itu ada pengurus wajib memeriksa kesehatan kerja. Jadi pada saat awal kamu sehat direkrut masuk, dan pada saat bekerja itu wajib ada pemeriksaan berkala tahunan. Itu sudah diatur tahun 1983. Pemerintah care terhadap sekali terhadap K3-nya. Untuk pembinaan, pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan tentang kecelakaan tenaga kerja yang baru. Karena kalau tenaga kerja baru pasti dikasih briefing dulu lewat safety talk, safety briefing, safety induction, supaya apa? Pada saat sebelum bekerja, bahaya apa aja yang ada di dalamnya. Itu bahaya mesin-mesin, bahaya kebisingan, bahaya jatuh, terpleset, dan lain-lain. Itu harus wajib diberikan supaya betul-betul tenaga kerja yang baru itu tahu tentang K3 itu supaya aman. Dan bila mana dinyatakan mampu dan memahami, itu bisa pekerjaannya itu bisa bekerja. Harapannya seperti itu. Dan pengurus wajib melakukan pembinaan. Pengurus wajib memenuhi dan taati syarat-syarat K3 itu yang ada di Indonesia. Semuanya wajib. Sehingga pada saat ini Anda semua belajar tentang K3 itu sangat bagus sekali ya. Untuk kecelakaan, kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaannya. Dan tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja itu ada juga dari aturan dari Kementerian Tenaga Kerja itu nomor 3 tahun 1998. Itu tadinya yang tidak tahu cara pelaporannya, maka ini formulir-formulirnya komplit ada di aturan ini. Sehingga bila mana terjadi kecelakaan kerja, meskipun nirmis yang menyebabkan eksiden, itu ada sama terjadi fatality, kematian, itu
ada formulir ini semua seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Dan Apa hubungan K3 dengan produktivitas perusahaan? ya, bagus, makasih. Ini untuk K3 dengan produktivitas itu sangat erat sekali hubungannya. Karena kalau di area itu areanya bagus, cara kerjanya aman, itu bisa meningkatkan produktivitas. Karena apa? Tidak akan terjadi kekurangan waktu akibat kecelakaan kerja. Karena akibat kecelakaan kerja itu biasanya malah sama perusahaan, sama polisi kadang di stop, nggak boleh bekerja. Karena melalui identifikasi, dicek apakah betul-betul di perusahaan tersebut ada SOP-nya, ada cara-cara kerja. Jadi kalau ada kecelakaan kerja, pasti waktunya di stop itu butuh berapa hari. Apalagi ternyata tuntutan dari orang tuanya, tuntutan dari kepala desa, apalagi nanti bisa perusahaan didemo sama pegawainya gara-gara terjadi kecelakaan seperti itu. Jadi kalau kita bekerja secara aman dan nyaman, insya Allah nanti produktivitas bisa lebih meningkat. Kalau meningkat produksi kita bagus, keuntungan perusahaan besar, pasti nanti bonus, mungkin ada THR mungkin ditambah atau dan lain itu akan lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi kalau di perusahaan usahakan cara kerja yang aman dan kondisi yang nyaman itu adalah satu harapan bagi kita semua. Kalau K3 itu unsafe action, unsafe condition, yang itu yang kita hilangkan. Itu ada lagi? Ya, Pak. Ya. Mengapa penggunaan alat pelindung diri saja belum cukup untuk mencegah kecelakaan kerja? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau pelindung diri itu khusus untuk diri sendiri kan, itu tidak cukup aja gitu. Tapi cara kerja yang aman dan itu yang dipentingkan juga. Apalagi kondisi yang tidak aman itu juga menyebabkan bisa terjadi kecelakaan. Jadi pelindung diri itu adalah alat untuk supaya kita aman dalam bekerja. Tapi cara kerja yang tidak aman itu juga karena pelindung diri ternyata dipakai, misalkan body harness. Body harness dipakai, tapi ternyata kita lupa tidak mengikat ke besi mengikat. Pada saat kita tersengat atau kaget atau joystick kelengker matahari itu jatuh pasti akan celaka. Kalau ini diikat, kita pas terpleset atau jatuh, ini pasti ada body harness, pasti ada pengamannya. Jadi tidak hanya alat pelindung diri aja yang diperlukan, tapi cara kerjanya juga harus aman, kondisinya juga nyaman. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Kalau enggak ada, saya ganti tanya. Mungkin apa tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja tadi? Ada yang tahu? Tujuannya apa? Tujuannya untuk tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya. Orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya dan sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Nah, terima kasih. Berarti memperhatikan untuk materi hari ini. Nah, kira-kira kalau kita ingin tahu tentang K3, supaya kita betul-betul terjadi respon yang baik, kira-kira perlu ada latihan apa yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Mungkin bila mana terjadi kebakaran, apa yang diperlukan seperti itu? Latihan cara memadamkannya. Ya. Mungkin ada yang tahu?
Misalkan ada kejadian kebakaran sedikit, maka harus padaman pakai apa? Pakai apa ya? Nah, seperti itu. Dan itu penting sekali. Kita pada saat di perusahaan itu wajib berlatih supaya terjadi insting. Bila mana terjadi kebakaran atau terjadi kecelakaan, itu ada tim emergency response untuk segera menangani masalah tersebut. Dan bila mana tidak ada pertanyaan, kita punya jargon, yaitu tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Itu adalah penting bagi kita semua, sehingga pada saat kita bekerja itu betul-betul menjaga jiwa kita maupun jiwa orang lain. Jadi utamakan selamat, dan kita bekerja untuk hari esok dan juga hari ini. Jadi jangan sampai bekerja untuk hari ini aja. Hari ini ternyata nggak pakai APD, nggak pakai cara kerja aman, sehingga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Seperti itu. Dan kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran komitmen dan ikhtiar saya dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan bermutu tinggi. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.